Di lantai tertinggi gedung Andreas Group, Andreas nampak duduk bersandar pada kursi kebesarannya seraya memandang layar ponselnya yang menampilkan wajah seseorang. Cari tahu latar belakang gadis ini. Lakukan secepatnya. Titah Andreas seraya meletakkan ponselnya di atas meja. Dengan gerakan cepat, Jason meraih ponsel Andreas untuk melihat siapa gadis yang dimaksud tuannya itu. Baik tuan, akan saya lakukan. Tanpa banyak tanya, Jason segera beranjak meninggalkan ruangan Andreas guna melaksanakan tugas yang baru saja diberikan Andreas padanya. Setelah kepergian Jason dari ruangannya, tangan kekar Andreas terulur untuk meraih sebuah figura yang telah menemaninya di ruangan tersebut sejak 2 tahun yang lalu. Aku sangat merindukanmu sayang. Mengapa kamu tega meninggalkan aku sendirian? Tanpa sadar, air mata mulai berlinang membasahi wajah tampannya ketika Andreas menatap foto istrinya yang tampak tersenyum. Semua ini karena wanita itu. Wanita itu yang telah menyebabkan aku kehilanganmu untuk selamanya. Donna. Aku pastikan wanita itu akan membayar mahal atas apa yang telah ia lakukan padamu sayang. Andreas tetap teguh dengan pemikirannya bahwa Miranda lah yang telah menyebabkan kematian sang istri. Bukan tanpa alasan, Andreas berpikir demikian. Sepenggal video yang diambil ibu mertuanya seketika Donna tengah menandatangani surat persetujuan tindakan operasi yang memperlihatkan Donna tengah mengusap air mata di pipinya semakin meyakinkan dugaan Andreas jika saat itu istrinya dalam keadaan tertekan. Tidak menutup kemungkinan Miranda lah yang menjadi penyebabnya. Beberapa saat kemudian, Andreas membuka pesan yang baru saja dikirimkan Jason padanya. Itu yang membuat Andreas begitu mengandalkan Jason. Tak sampai 30 menit, Jason telah mengirimkan semua informasi lengkap tentang seorang gadis bernama Miranda. Andreas menyunggingkan sudut bibirnya setelah membaca serangkaian pesan yang baru saja dikirimkan Jason padanya. Mungkin kau bisa mencari cara untuk menghindari hukum negara, tapi aku pastikan kau tidak akan bisa lari dari hukumanku. Gumam Andreas dengan tatapan jauh menerawang. Lakukan sesuatu yang perlu kau lakukan. Andreas lantas memberi perintah selanjutnya dengan mengirimkan sebuah balasan pesan pada Jason. Baik tuan, akan saya laksanakan. Seringnya kembali terbit di sudut bibir Andreas ketika membaca balasan pesan dari Jason. Di rumah sakit, Andreas yang sedang disibukkan dengan kegiatannya memberi pelayanan pada pasien di poli kandungan. Tiba-tiba mendapat telepon dari adiknya Anissa, menyampaikan jika saat ini pihak bank ingin segera menyita rumah mereka satu-satunya. Sebaiknya kamu tenang dulu Miranda. Kakak akan segera pulang, kata Anissa sebelum beranjak dari duduknya. Miranda segera menuju ruang dirut rumah sakit untuk meminta izin dan syukurnya dirut memberikan izin pada Miranda tanpa banyak bertanya. Miranda terpaksa menggadaikan sertifikat rumahnya untuk membiayai rumah sakit ayahnya setahun yang lalu. Di saat ia kembali melanjutkan studinya mengejar gelar dokter spesialis, dan pada saat itu ia tidak memiliki penghasilan karena ia terpaksa berhenti bekerja untuk sementara waktu demi fokus mengejar gelar dokter spesialis. Itulah mengapa sampai ia menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya pada bank. Miranda yang pagi tadi berangkat dengan menggunakan sepeda motor memudahkan dirinya untuk tiba tepat waktu di rumahnya. Tunggu, seruan Miranda membuat beberapa pria bertubuh kekar menghentikan kegiatannya untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah Miranda. Miranda melangkahkan mendekati ayah, ibu dan juga Anissa yang kini terlihat sudah menangis. Apa yang kalian lakukan? Bukankah selama ini kami selalu membayar pinjaman tepat waktu setiap bulannya? Miranda dengan wajah bingung sekaligus geram. Maaf Nona, kami hanya menjalankan tugas. Jika Anda ingin protes, sebaiknya Anda bertemu langsung dengan bos kami, ucap salah seorang di antaranya. Para pria itu kembali melanjutkan aktivitasnya. Mereka seketika melihat Miranda masih diam, seperti sedang berpikir. Hentikan. Baik, saya akan menemui atasan kalian, ucap Miranda. Sontak membuat para pria itu menghentikan aktivitas mereka dan pergi begitu saja, meninggalkan rumah kedua orang tua Miranda. Setelah kepergian para pria bertubuh kekar itu, Miranda lantas membawa ayah dan ibunya kembali masuk ke dalam rumah.
Meski perasaannya sangat bingung dengan tindakan tiba-tiba dari pihak bank, namun Miranda tetap berusaha terlihat tenang di hadapan keluarganya. Ayah dan ibu tidak perlu cemas. Sepertinya ada kesalahpahaman dalam hal ini. Miranda akan segera menemui pimpinan bank untuk membahas tentang masalah ini, kata Miranda sebelum kemudian pamit untuk pergi menemui pimpinan bank tempat mereka mengajukan pinjaman setahun yang lalu. Di sepanjang perjalanan Miranda terus bertanya-tanya apa yang membuat pihak bank hendak melakukan penyitaan. Sedangkan selama ini mereka tidak pernah terlambat dalam membayar iuran bulanan. Setengah jam kemudian, Miranda pun tiba di tujuan. Dipandangnya gedung tinggi di hadapannya sebelum kemudian mulai mengayunkan langkah memasuki gedung tersebut. Selamat siang, Nona. Ada yang bisa kami bantu? Pertanyaan dari seorang penjaga keamanan di depan pintu utama gedung menyambut kedatangan Miranda siang itu. Selamat siang. Saya ingin bertemu dengan pimpinan Anda, jawab Miranda. Maaf, Nona. Apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya? Kembali tanya petugas keamanan. Saya memang belum membuat janji, tapi kedatangan saya ke sini ingin melayangkan protes pada pimpinan Anda. Miranda yang sudah tidak sabar ingin melayangkan protes lantas melewati pria itu begitu saja, hingga pergerakannya menjadi pusat perhatian dari pengunjung lainnya. Jika Anda tidak segera mengantarkan saya ke ruangan pimpinan Anda, maka saya pastikan keributan yang lebih besar dari ini akan saya lakukan di sini. Tegas Miranda yang hampir kehabisan kesabaran, tatkala petugas keamanan terus menghalang-halangi langkahnya. Baik, Nona. Mari saya antarkan ke ruangan pimpinan. Akhirnya pria itu tidak punya pilihan lain selain mengantarkan Miranda ke ruangan pimpinan. Miranda mengikuti langkah pria itu menuju ke arah lift. Kini mereka telah tiba di depan pintu ruangan pimpinan. Setelah mengetuk pintu terlebih dahulu, pria itu lantas membukakan pintu lalu mempersilahkan Miranda untuk segera masuk ke dalam. Sebelum kemudian ia kembali ke lantai dasar untuk melanjutkan tugasnya. Kini pandangan Miranda tertuju pada sosok pria yang duduk di kursi kebesarannya, dengan posisi membelakangi Miranda. Maaf telah mengganggu waktu Anda, Tuan. Kedatangan saya ke sini ingin mempertanyakan perihal. Miranda tak menuntaskan kalimatnya ketika pria itu telah membalikkan posisinya, menghadap ke arah Miranda. Anda? Miranda tidak menyangka ternyata pimpinan bank tersebut tak lain adalah Tuan Andreas, suami dari mendiang Nyonya Dona yang meninggal seminggu yang lalu usai melahirkan putri cantiknya. Kenapa Anda begitu terkejut melihat keberadaan saya, Nona Miranda Putri? Sebuah seringai terbit di sudut bibir Andreas Pratama. Sesuai dengan rencana Andreas, kini Miranda datang dengan sendirinya di hadapannya. Jangan melampiaskan pada keluargaku. Apa maksud dari semua ini, Tuan? Mengapa Anda memerintahkan anak buah Anda untuk melakukan mengosongkan di rumah kami? Sedangkan selama ini kami selalu membayar pinjaman tepat waktu. Meski saat ini perasaannya sudah sangat geram, namun Miranda tetap bersikap sopan saat berbicara pada Andreas. Mendengar keluhan Miranda membuat Andreas tersenyum remeh. Dana yang Anda pinjam adalah milik saya. Jadi saya rasa saya berhak memintanya kapan saja. Jawab Andreas membuat Miranda mengepalkan kedua tangannya. Kini ia sadar jika Andreas sedang mempermainkan dirinya. Pria itu hanya mencari-cari alasan untuk menyusahkan dirinya. Jika dalam 1 bulan ini Anda tidak bisa mengembalikan semua dana yang pernah Anda pinjam dari kami, maka dengan terpaksa kami akan mengambil alih rumah Anda, tutur Andreas tanpa balas kasih. Miranda yang sadar dengan permainan oleh pria itu lantas pergi begitu saja meninggalkan ruang tersebut. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ayah dan ibu pasti akan kecewa jika rumah akan benar-benar disita oleh pihak bank. Dalam hati Miranda ketika ia telah berada di area parkiran sepeda motor. Tapi kemana aku harus mencari uang sebanyak itu? Lanjut batin Miranda. Dari lantai 5 gedung tersebut, Andreas dapat melihat Miranda yang tengah bersiap menaiki sepeda motornya. Dari balik kaca jendela ruangannya, sebuah seringai kembali terbit di sudut bibir Andreas. Kala teringat raut geram di wajah Miranda sebelum meninggalkan ruangan tadi. Tak berselang lama, seorang pria sebaya dengan Andreas muncul dari sebuah ruangan khusus yang masih berada di ruangan pimpinan.
Memangnya siapa gadis itu? Sepertinya kau dengan sengaja ingin menyusahkannya. Faris turut melontarkan komentarnya di hadapan sahabatnya itu. Bukannya berniat menguping, namun percakapan mereka yang masih terdengar begitu saja di telinga Faris. Faris merupakan sahabat Andreas sejak dulu di bangku SMA. Dan kini Faris bekerja sebagai dirut salah satu bank swasta yang berada di bawah naungan Andreas Group. Wanita itulah yang menyebabkan Donna meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Jawaban Andreas membuat Faris teringat akan cerita Mama Delia tempo hari. Andreas, cobalah berpikir realistis. Mana ada seorang dokter yang dengan sengaja menghilangkan nyawa pasiennya. Sebagai seorang sahabat, Faris coba memberi pengertian pada Andreas agar ia tersadar, namun sepertinya semua sia-sia karena Andreas sama sekali tidak mengindahkan ucapan Faris. Tidak ingin mendengar siraman rohani dari Faris, Andreas lantas beranjak meninggalkan gedung tersebut hendak kembali ke perusahaan Andes Group, di mana kedatangannya telah dinantikan oleh rekan bisnisnya. 2 hari berlalu, Miranda masih dibuat kebingungan harus mencari uang sebanyak itu dari mana. Meminjamnya pada Rahma ataupun Gita rasanya tidak mungkin. Ia tidak ingin menyusahkan kedua sahabatnya itu. Belum habis rasanya kebingungan yang kini dihadapi Andreas. Kini Miranda kembali menghubunginya dan menyampaikan jika toko pecah belah yang selama ini menjadi mata pencarian keluarganya habis dilalap si jago merah. Dengan perasaan hancur, Miranda berlalu menuju lokasi toko kedua orang tuanya. Setibanya di lokasi, Miranda melihat toko satu-satunya yang menjadi sumber rezeki ayahnya kini tengah diselimuti kobaran si jago merah. Oh Tuhan, ujian apa lagi ini? Miranda yang selalu ingin terlihat tegar di hadapan kedua orang tuanya, kini tak sanggup lagi menahan air matanya. Hingga kini wajah cantik Miranda telah basah dengan air mata. Di tengah kerumunan warga sekitar yang ingin menyaksikan kebakaran di toko mereka, tak sengaja Miranda melihat sosok pria yang tidak asing baginya. Di dalam mobil yang kacanya terbuka setengahnya, Miranda dapat melihat pria itu menampilkan seringnya di sudut bibirnya ketika ia memandang ke arah kobaran api. Tuan Andreas Pratama, gumam Miranda ketika melihat sosok pria itu melintas dalam mobilnya. Bagaimana Tuan? Apa ada lagi yang harus saya kerjakan? Tanya Jason ketika mobil yang ia kendarai mulai meninggalkan lokasi kebakaran. Untuk saat ini cukup, sahut Andreas yang kini duduk di jok belakang. Keesokan harinya, Miranda yang sudah hampir kehabisan akal beranjak dari rumah guna mendatangi gedung Andreas Group. Maaf Nona, Anda ingin bertemu dengan siapa? Tanya seorang pegawai yang bertugas di meja resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Tuan Andreas Pratama, jawab Miranda. Apa sebelumnya Anda sudah membuat janji dengan beliau? Sejenak Miranda diam, memikirkan jawaban seperti apa yang akan dia keluarkan. Saya sudah membuat janji dengannya. Terpaksa Miranda berdusta. Jika tidak begitu, bisa dipastikan ia akan diseret keluar oleh petugas keamanan jika memaksa masuk begitu saja. Baiklah Nona. Ruang Tuan Andreas berada di lantai teratas gedung ini. Beritahu wanita itu pada Miranda. Dan Miranda pun mengangguk paham sebelum kemudian pamit menuju ruangan yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit tersebut. Miranda lantas menyapu pandangan untuk mencari keberadaan ruangan pimpinan perusahaan. Tak butuh waktu lama, kini pandangan Miranda telah menemukan yang ia cari. Miranda mulai melanjutkan langkahnya menuju ruangan dengan papan nama ruangan pemimpin perusahaan. Ia melenggang begitu saja melewati meja seorang wanita yang ia pastikan itu adalah sekretaris Andreas. Permisi Nona, siapa yang sedang Anda cari? Wanita yang merupakan sekretaris Andreas beranjak dari duduknya lalu berusaha menghalau langkah Miranda. Saya ingin bertemu dengan Tuan Andreas Pratama, jawabnya. Maaf Nona. Wanita itu tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena Miranda telah menerobos begitu saja melewatinya lalu memutar handle pintu ruangan kerja Andreas. Andreas yang tengah sibuk dengan berkas di hadapannya sontak beralih ke sumber suara ketika mendengar suara pintu ruangannya dibuka dari arah luar dan menampilkan Miranda dan juga sekretarisnya di ambang pintu. Maaf Tuan,
Saya sudah mencoba melarangnya, namun nona ini tetap memaksa untuk masuk. Ucap sekretaris Andreas dengan perasaan takut. Takut jika sampai Andreas marah karena menganggap ia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Pergilah, ucap Andreas pada sekretarisnya. Sementara Miranda melangkah begitu saja memasuki ruangan Andreas. Angin apa yang membawa Anda datang ke sini, Nona Miranda? Kalimat Andreas tidak terdengar seperti pertanyaan, namun lebih terdengar seperti ledekan di telinga Andreas. Tidak perlu basa-basi. Kenapa Anda melakukan semua itu pada saya? Apa maksud Anda, Nona Miranda? Saya tidak mengerti. Andreas berpura-pura tak paham dengan maksud ucapan Miranda. Jangan berpura-pura bodoh, Tuan. Saya tahu Anda adalah dalang di balik kebakaran yang terjadi di toko ayah saya. Tudingan Miranda justru membuat Andreas tergelak. Oh astaga, bagaimana Anda bisa menuduh saya tanpa bukti, Nona Miranda? Tutur Andreas seraya memasang wajah pura-pura bodoh. Saya memang tidak punya bukti yang kuat, tapi saya yakin Anda adalah dalang di balik semua ini. Miranda tetap teguh menuding Andreas berada di balik kebakaran yang terjadi di toko ayahnya. Seketika aura wajah Andreas berubah gelap. Dengan tatapan tajam ia menatap Miranda. Tidak jauh berbeda dengan Anda. Sekalipun saya tidak punya bukti yang cukup, akan tetapi saya yakin jika Anda lah yang menyebabkan istri saya sampai meninggal dunia. Seolah ingin membalikkan keadaan, Andreas kembali menuding Miranda sebagai penyebab kematian istrinya. Jika Anda benci pada saya, maka lampiaskan semuanya hanya pada saya. Jangan dilibatkan keluargaku di dalam hal ini. Terutama kedua orang tuaku karena mereka tidak tahu apa-apa, Tuan. Miranda terpaksa merendahkan harga dirinya dengan memohon di hadapan Andreas. Oh ya, bukankah putriku juga tidak tahu apa-apa? Dia masih sangat kecil, tapi kenapa Anda sudah membuatnya kehilangan sosok ibunya? Lanjut Andreas. Harus berapa kali saya katakan, jika saya tidak pernah melakukan hal yang Anda tuduhkan. Namun jika memang Anda tetap kekeh jika saya yang telah menghilangkan nyawa istri Anda, maka saya rela melakukan apapun untuk menebusnya. Namun saya mohon, jangan libatkan keluarga saya dalam hal ini. Dengan kedua kelopak matanya yang sudah tergenang air mata, Miranda nampak berlutut di hadapan Andreas. Bagi Andreas, ketenangan keluarganya jauh lebih penting daripada harga dirinya. Sehingga ia rela menjatuhkan harga dirinya dengan berlutut di hadapan Andreas.